Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, di dalam kita berbudidaya tanaman, tentu banyak yang harus kita pelajari. Dari sisi tanah, dari budidayanya, dari nutrisi yang dibutuhkan, terus lagi mikroorganisme di dalam tanah, nanti ada lagi agronya. Jadi kalau di pertanian ini cukup banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Nah, jadi ketika kita misalnya mau mengedukasi ke teman-teman petani, itu harus paham betul. Jadi ilmu tanah itu harus kita perdalam. Misalnya di dalam tanah ini ada sifatnya, sifat fisiknya, sifat kimianya, sifat biologinya. Ini harus clear di sini. Nah, masuk lagi di budidaya, ilmu budidaya. Nah, ini masing-masing ada jurusannya ini. Di dalam budidaya itu juga begitu. Nanti di situ ada paketnya dengan ilmu nutrisi. Nah, unsur hara apa yang dibutuhkan, terus asam aminonya seperti apa, mineral-mineral yang lain juga seperti apa. Jadi ini harus dipahami juga. Terus pada saat itu ada ilmu hama dan penyakit. Nah, karena apa? Ini rentetan. Walaupun tanahnya subur, kalau hama dan penyakitnya tidak bisa dikendalikan, sama dengan bohong juga. Nah gitu. Terus nanti di hasil akhir, di agrobisnisnya seperti apa. Nah makanya harusnya yang membuat konten pada pertanian ini harus paham betul. Jadi jangan kita hanya satu sisinya saja. Maksudnya misalnya di pestisida. Ini kan dia nanti masuk di penanganan hama dan penyakit. Nah, atau misalnya di pupuk. Nah, ini nanti paket dengan budidaya. Nah, di ilmu tanah ini banyak sekali. Nanti ada ilmu mikrobiologi. Kalau di pertanian itu ada mikrobiologi. Nah, itu membahas secara spesifik nanti apa mikroorganisme seperti itu. Jadi banyak sebenarnya karena saya perhatikan di konten-konten pertanian ini banyak hanya berbicara masalah pupuk ini yang dipakai, nanti pestisida ini yang dipakai. Nah, sementara banyak faktor pendukung sehingga tanaman ini bisa berhasil. Jadi di tanah ini berkaitan dengan pH, gitu kan? Nanti masuk lagi di sifat-sifat tanah ini. Nanti masuk lagi di jenis-jenis tanah. Nah, ditambah lagi nanti mikroorganisme di dalam tanah seperti apa. Masuk lagi nutrisi apa yang bisa cepat terurai di dalam tanah. Jadi banyak sekali sebenarnya. Ilmu pertanian ini itu sama dengan ilmu kedokteran. Jadi itu sama persis sebenarnya. Cuman yang kalau di pertanian ini banyak yang membuat konten itu hanya yang penting viewernya banyak. Karena kalau viewer banyak nanti penghasilannya di situ dari AdSense-nya. Nah padahal yang paling penting ini kalau kita sebenarnya di pertanian bagaimana mengedukasi petani, bagaimana mendampingi petani dari mulai sebelum tanam sampai dengan panen. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Cuman saya lihat-lihat gitu tuh kan banyak hanya membahas pupuk ini nanti di berapa hari pupuk ini lagi, nanti setelah ini pupuk ini lagi. Ini saya tidak mengatakan itu salah, tetapi kurang lengkap. Karena apa? Karena ini mesti dari mulai tanahnya sampai dengan hasil panennya, bahkan nanti di agronya. Misalnya padi. Nah, ini padi nanti kan ujungnya di beras, tapi setelah beras apa? Nah, ya kan tidak semuanya kan jadi nasi. Apakah nanti misalnya jadi tepung beras, nanti jadi tepung beras ini akan dijadikan
produk apa kan seperti itu. Itu ada ilmunya lagi. Nah, berkaitan dengan itu semua, kemarin saya ada semacam live dengan beberapa teman-teman akademisi. Nah, ini dalam beberapa waktu ke depan itu akan dibicarakan. Supaya apa? Supaya petani tidak tersesat. Nah, kenapa tersesat? Karena sudah mengeluarkan uang untuk mencoba sesuatu apa yang diajarkan di YouTube, ini tidak mendapatkan hasil. Jadi itulah kenapa, karena di pertanian ini banyak sekali ilmunya. Nah, ini harus lebih selektif gitu kan, harus lebih selektif. Karena apa? Kalau enggak, ini nanti yang jadi korban adalah petani. Jadi akan ada pembahasan tentang bagaimana nanti ilmu-ilmu yang ditularkan, disebarkan melalui konten-konten di YouTube itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena imbasnya nanti ke petani. Kalau di peneliti-peneliti itu kan dia nggak mau mengeluarkan statement kalau dia tidak selesai penelitiannya. Jadi jurnal itu muncul ketika penelitian itu selesai. Nah, terkadang ada yang membuat konten-konten itu hanya bermodalkan copy paste. Nah, sehingga dia sendiri ketika kita tanya secara detail keilmuan tentang itu nggak bisa jawab juga. Seperti itu. Karena tadi di pertanian ini banyak sekali rentetannya. Di ilmu tanah ini saja itu kan eh, satu jurusan, ya kan? Nanti di mikrobiologi satu jurusan, nanti di budidaya satu jurusan. Banyak ini kan. Nah, sementara kita mau tuangkan dalam satu kaligus kan nggak bisa. Ada hama dan penyakit. Ini mesti harus selektif kita memberikan konten kepada teman-teman petani, karena resikonya adalah ketika petani mengikuti itu dia harus mengeluarkan uang. Untung kalau itu berhasil, tapi kalau enggak kan dirugikan petaninya. Nah itu jadi sepakat di beberapa akademisi yang sempat terkontak beberapa hari lalu itu, kita harus memberikan edukasi yang bermanfaat. Jangan mengadu domba, jangan memprovokasi, jangan juga membuat konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena ini nanti ujung-ujungnya akan merugikan petani. Nah ini apalagi petani Indonesia. Petani Indonesia ini sangat labil. Apa yang ditonton itu sudah langsung sudah diyakini seperti itu. Jadi perlu selektif lah, karena kita ini tujuannya kan membangun pertanian di Indonesia dari mulai hulunya sampai dengan hilirnya, dari mulai kita sebelum menanam tanahnya sampai ke nanti metode panennya yang bagus seperti apa. Karena kalau tidak begitu, pemerintah ini tidak mampu, tidak sanggup bekerja sendirian, ya kan? Kalau semuanya pertanian ini kita bebankan ke pemerintah, nggak mampu pemerintah itu. Sedangkan subsidi ini sudah dinaikkan, pupuk subsidi ini sudah dinaikkan 100%. Ini kan tergopoh-gopoh pemerintah ini untuk menambah anggaran di pertanian. Jadi fungsinya kita ini membantu pemerintah mencarikan alternatif sehingga hasil produksi petani ini tidak turun dan kebutuhan negara atas satu komoditi itu bisa terpenuhi. Nah itu teman-teman. Jadi menurut saya lebih bagus, lebih selektif. Jadi lebih selektif lagi ke depannya di dalam mengikuti satu penyampaian atau apa konten yang ditawarkan oleh channel-channel YouTube. Lebih selektif. Karena apa? Kalau nggak selektif, nanti yang korban Anda sendiri. Petani itu sendiri yang korban. Keluar duit, tidak ada khasiatnya, tidak ada reaksinya kan, rugi. Nah itu. Teman-teman, di tanah saja ini tadi di sifat fisik, kimia, biologi,
ini kan butuh beberapa semester untuk kita bisa mengupas tuntas ini kan. Nah, kan akhirnya nanti kita hanya fokus di pestisida, di pupuk, mengharapkan hasil panen yang bagus, sementara tanah tidak diperbaiki. Nah, penanggulangan hama dan penyakit itu diserahkan ke produsen kan. Ya itu. Terus di mikroorganisme juga kita tidak membahas itu gitu kan. Nah, artinya dari mulai sebelum panen, sebelum penanaman sampai dengan panen harus tuntas begitu. Jadi teman-teman petani ini jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya. Lebih bagus itu di-sharingkan, tanya gitu, tanya ke kami, tanya ke para praktisi yang lain, tanya ke beberapa akademisi, dosen-dosen pertanian itu supaya apa? Supaya nanti bisa tercerahkan. Tapi menurut saya petani itu kan lebih banyak pengalamannya, lebih sering berhadapan dengan persoalan di lapangan. Nah, tinggal nanti kita mau sharingkan. Kalau misalnya A sudah bagus, untuk lebih bagus lagi, seperti apa metodenya? Mungkin dari akademisi atau dari praktisi ada ilmu lebih, bisa diseringkan seperti itu. Saya kira begitu teman-teman, bincang-bincang santai saja di hari ini sambil saya menunggu dari teman-teman apa-apa saja atau tanaman apa yang harus kita bahas supaya bisa diseringkan. Ini saya anggap bahwa materi padi ini sudah hampir hatam dari mulai pengolahan sampai dengan panen. Nah, mungkin di beberapa session-session berikutnya kita akan masuk di tanaman jagung, di tanaman timun, di cabai, tomat, di semangka dan lain-lain. Karena kalau untuk padi ini saya kira sudah hampir tamat. Jadi mungkin ada 1, 2, 3 episode lagi, tapi dalam beberapa bulan ini kita membahas padi. Jadi mungkin berikutnya kita masuk di jagung supaya lengkap ini penjelasan kita. Jadi tidak hanya hebat di jagung, tidak hanya penjelasan di jagung saja, di padi saja. Kita harus semua jenis tanaman. Yang penting kalau di kami ini jangan membahas kurma karena jujur kami belum pernah meneliti tanaman kurma ini. Tapi selain dari itu, monggo, ayo kita sharingkan. Terima kasih teman-teman, ulasan kami hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan di konten-konten berikutnya teman-teman tetap setia menonton sharing dari yang kami bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.